Baik, yang pertama yaitu pertanyaan mengenai observation. Yang pertama, ceritakan apa saja perbedaan hasil sintesis yang kamu amati antara metode mekanik dan ultrasonik mulai dari proses reaksi hingga akhir. Yang pertama, apa perubahan warna yang tampak? Nah, untuk perubahan warna sendiri pada yang mekanik yaitu berwarna hitam keabu-abuan, sedangkan yang ultrasonik yaitu hitam pekat homogen. Yang kedua, bagaimana bentuk, tekstur, dan daya tarik magnetiknya. Bentuk, tekstur, dan daya tarik magnetik untuk yang mekanik yaitu gumpalan besar kasar menggumpal, daya tarik magnet lemah, sedangkan yang ultrasonik yaitu partikel sangat halus lembut terdispersi rata, daya tarik magnet cepat terdeteksi. Nah, bagaimana kamu bisa menjelaskan perbedaan ini berdasarkan apa yang telah terjadi secara ilmiah selama proses reaksi? Ultrasonik menghasilkan gelembung akustik yang menciptakan kavitasi atau gelembung mikro yang menyebabkan tumpukan energi tinggi, mempercepat pencampuran dan memecah partikel menjadi lebih halus dan homogen. Sementara metode mekanik hanya mengandalkan atukan fisik yang kurang efisien memecah partikel besar. Nah, untuk yang kedua itu jelaskan fenomena apa saja yang terjadi selama proses penambahan NaOH dalam masing-masing metode. Yang pertama, apakah pembentukan endapan terjadi lebih cepat pada metode tertentu? Pembentukan endapan lebih cepat yaitu terjadi pada ultrasonik lebih cepat dan merata, sedangkan mekanik lebih lambat dan gumpalan besar muncul. Untuk perubahan suhu, bau, dan kejer, apakah kamu melihat perubahan suhu, bau, atau kejernihan latar berbeda? Yaitu mekanik suhu naik sedikit, bau nyaris tidak ada, larutan atas keruh dan tidak stabil, sedangkan ultrasonik suhu lebih tinggi karena energi gelombang, bau basah lebih tajam, larutan atas lebih jernih setelah filtrasi. Yang kedua yaitu untuk classification. Yang pertama, berdasarkan hasil yang kamu amati, kelompok karakteristik hasil sintesis magnetik dari kedua metode dan dua metode ke dalam dua kategori. Yang A, berdasarkan tekstur, yaitu mekanik kasar menggumpal, ultrasonik sangat lembut dan lumpur basah. Berdasarkan respon terhadap medan magnet, mekanik lambat merespon, ultrasonik cepat tertarik, respon jelas. Berdasarkan ukuran partikel, mekanik yaitu partikel besar dan tidak rata, sedangkan ultrasonik partikel sangat halus dan terdispersi rata. Yang kedua, jelaskan hubungan antara metode yang digunakan mekanik versus ultrasonik dengan hasil yang kamu kelompokkan. Mengapa metode ultrasonik bisa menghasilkan partikel yang lebih halus? Karena efek kavitasi menghasilkan tumpukan mikro dengan energi tinggi, sehingga memecah partikel secara efisien menjadi lebih kecil dan homogen. Selain itu, gelombang ultrasonik mempercepat proses dispersi. Nah, bagaimana hubungan energi dalam proses dengan struktur akhir dari magnetit yang terbentuk? Hubungan energi dalam proses dengan struktur akhir magnetit yaitu metode ultrasonik memberikan energi lebih besar secara lokal atau tumpukan mikro dan kavitasi, sehingga membentuk partikel Fe3O4 yang lebih kecil, seragam, dan memiliki sifat magnetik yang lebih baik, yaitu mudah tertarik magnet. Sebaliknya, metode mekanik tidak cukup energi untuk memecah partikel besar, sehingga hasilnya kasar dan kurang homogen. Baik, untuk soal yang mengenai Raka dan Intan ini, yang pertama yaitu inference. Yang pertama yaitu berdasarkan data percobaan, penurunan konsentrasi dalam 5 ppm menjadi 1 ppm. Apa simpulanmu tentang efektivitas magnetit yang kamu buat dalam menyerat ion Fe? Nah, untuk efektivitas sendiri, penurunan konsentrasi dari 5 ppm menjadi 1 ppm menunjukkan magnetit cukup efektif, 80% efisiensi penyerapan. Yang kedua, jelaskan mengapa kamu menyimpulkan magnetit itu aktif atau tidak. Kenapa bisa disimpulkan aktif sebagai adsorben? Yaitu karena terjadi penurunan signifikan konsentrasi Fe setelah perlakuan dengan magnetit yang menunjukkan adanya proses absorpsi ion Fe ke permukaan magnetit. Nah, selanjutnya apa yang membuatnya berhasil menurutmu? Faktor keberhasilan dari absorpsi kali ini yaitu yang pertama, luas permukaan magnetit. Semakin luas semakin baik, ukuran partikel semakin kecil semakin efektif, kualitas dan homogenitas dispersi magnetit dalam larutan, dan terakhir interaksi antara ion Fe dengan situs aktif di permukaan magnetit. Dari hasil absorbansi yang turun tajam, apa hubungan antara struktur magnetit dengan performance sebagai adsorben? Bahwa struktur magnetit menyediakan banyak situs aktif untuk ion Fe berikatan, memperkuat performa sebagai adsorben. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada prediction. Soal nomor 3, jika kamu menggunakan magnetit dengan ukuran partikel yang lebih besar dan tidak seragam, apa yang akan terjadi sebagai hasil absorpsi Fe? Nah, yang terjadi yaitu ion Fe akan terabsorpsi lebih sedikit, partikel besar memiliki luas permukaan spesifik lebih kecil.
Nah, apakah ion Fe akan terserap lebih banyak atau lebih sedikit atau sama saja? Nah, ion Fe ini akan terserap lebih sedikit ya, karena partikel besar memiliki luas permukaan spesifik lebih kecil, jumlah situs aktif lebih rendah, dan kemampuan absorpsi menurun. Jelaskan alasan ilmiahmu berdasarkan teori luas permukaan dan proses absorpsi. Menurut teori absorpsi, semakin luas permukaan kontak, semakin banyak ion Fe yang bisa terabsorpsi. Partikel besar dan tidak seragam mengurangi area kontak efektif, sehingga absorpsi Fe berkurang. Kemudian dilanjutkan ke yang communication. Coba ceritakan secara ringkas kepada teman sekelasmu hasil eksperimen sekelompok dari proses sintesis hingga absorpsi dan mengapa magnetisme efektif atau tidak. Jelaskan apa yang terjadi, apa datanya, dan mengapa itu penting. Nah, pada kelompok kami mensintesis magnetit dari reaksi presipitasi dengan metode ultrasonik, yang menghasilkan partikel kecil dan mungkin. Kami mengujinya untuk absorpsi ion Fe dari lautan 5 ppm dan hasilnya konsentrasi Fe turun drastis sehingga menjadi 1 ppm setelah 60 menit. Nah, ini menunjukkan magnetit kami sangat efektif sebagai absorben karena luas permukaan yang besar dan banyak situs aktif yang tersedia. Data ini penting karena membuktikan potensi magnetit sebagai material untuk pemurnian air dan ion logam berat.